pemerintah seharusnya adalah melindungi hak asasi manusia. Siapa tadi yang kasih hak asasi manusia itu? Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, dialah yang memberikan hak asasi manusia tersebut, ya. Pelanggaran hak asasi manusia itu adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan membatasi atau mencabut hak asasi manusia. Contoh pelanggaran HAM. Padahal seorang oknum polisi, tapi dia melakukan masyarakatnya dengan tidak baik, ya. Kemudian ini dia, ada banyak kasus-kasus KDRT juga, yang istrinya lah yang dipukul atau anaknya lah yang dipukul. Dalam keluarga juga sering terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia, ya. Supaya masyarakat tahu apa sih hak itu, terus bagaimana kita cara menghargai orang lain, seperti itu. Kemudian melakukan pendidikan HAM. Contohnya seperti kalian ini, kalian dapat pelajaran PKN, kemudian kalian tahu apa itu HAM. Ini termasuk ke dalam pendidikan tidak? Termasuk. Kemudian oke, itu tadi contoh kasus pelanggaran HAM. Salah satunya itu adalah Munir. Nah, sekarang tugas kalian, gitu kan? Itu sudah ada yang membagikan LKPD, ada? Coba dibuka LKPD-nya. Dan itu sudah bagi kalian ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Boleh dilihat nama-namanya, kemudian boleh dilihat tugas yang akan dibahas, ya. Nah, sekarang coba bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, sudah? Coba kamu buka tugas kelompok kalian. Ibu kasih waktu untuk mendiskusikannya. Nanti setiap kelompok presentasi dan kelompok yang lain itu menanggapi, memberi pertanyaan. Seperti itu. Jadi harus ada keaktifan antara siswa, ya. Bisa? Nah, sekarang boleh kalian bahas. Silakan dibahas masing-masing tugas kelompoknya. Silakan kelompok 1. Tugas kelompok kami yang menjudulkan menganalisis pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan peserta didik, baik lingkungan, keluarga, masyarakat, sekolah, dan apa penyebab pelanggaran dan cara mengatasi agar tidak terulang kembali. Pada yang bisa kami berikan dari kelompok kami, dan terima kasih. Kita buka sesi bertanya, ya. Kita mulai untuk sesi pertama. Silakan bertanya apa yang mau ditanyakan untuk kelompok 1. Dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Iya. Catat pertanyaannya. Silakan sebutkan nama, terus dari kelompok mana, kemudian apa pertanyaannya. Saya dari kelompok 2. Nama saya Okianus Debua. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Tunggu ya, Kak, ini dulu. Baik, nama saya Saudara Debua dari kelompok 2. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi kekerasan dalam rumah tangga? Oke, silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Saya bukan. Ya. Baik, pertanyaan dari teman kami, Ovianus di kelompok 2, apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Diskriminasi adalah perlakuan terhadap sesama warga negara maupun banyak perbedaan, warna kulit, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Jika kurang paham, Mana? Pianus?
Sudah paham? Ya, pembedaan antar diskriminasi tadi, perbedaan antar warna kulit, ras, gitu ya. Adanya pembedaan, gitu. Ya, paham ya? Yuk lanjut. Siapa lagi yang mau menjawab, silakan. Pertanyaan dari Sadaria, cara mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu caranya berkomunikasi antara keluarga untuk memahami situasi dan keadaan pendapat pengeluaran dalam keluarga serta adanya kerjasama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tadi yang pertama apa? Saling komunikasi. Kemudian yang kedua, memahami situasi dan kondisi yang ada di keluarga. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 untuk menceritakan tentang kasus Munir. 16 tahun kasus Munir, raibnya dokumen hingga mengejar dalam utama. Tempo Teko Jakarta kemarin tepat 16 tahun aktivis hak asasi manusia Munir Said Khalid dibunuh di udara. Munir dibunuh dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 bisa mengganggu. Silakan dicatat. Yang saya tanyakan, bagaimana Polikarpus setelah selesai menuntaskan misinya untuk membunuh Munir? Baik, saya dari kelompok 2, saya bernama Analisa Zebua. Saya mau bertanya, mengapa mereka mendesak agar status kasus ini berubah menjadi pelanggaran HAM berat? Ya, mengapa kasus Munir dijadikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat? Silakan. Ini sudah tadi. Ini juga sudah. Ya, silakan dijawab. Ini untuk kelompok terakhir ya. Menjawab pertanyaan dari teman kami Luciana, bagaimana setelah selesai menuntaskan misinya pembunuhan Munir, Polikarpus dikabarkan melaporkan operasinya ke Kolonel Budi Santoso, Deputi Perencanaan dan Pengadilan Informasi Badan Intelijen Negara. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan saya tadi itu bagaimana Polikarpus setelah selesai menuntaskan misinya untuk membunuh Munir? Iya, maksudnya gini, setelah Polikarpus itu membunuh Munir melalui memberikan minuman di pesawat itu, apa yang terjadi setelah itu kasusnya? Bagaimana sih Polikarpus pada saat itu setelah terjadi kasus itu? Apa yang terjadi? Iya, diapain sih Polikarpus pada saat itu? Setelah ketahuan nih dia memasukkan zat arsenik ke dalam minuman si Munir, apa yang terjadi sama dia? Silakan jawab. Nah. Polikarpus dikabarkan melaporkan operasinya ke Kolonel Budi Santoso, Deputi Perencanaan dan Pengadilan Informasi Badan Intelijen Negara. Yang terjadi pada saat itu, atau dia ditangkap atau tidak, atau dibebaskan? Ya, masalahnya gini, si Polikarpus kan ketahuan dia melakukan yang namanya atau memasukkan minuman yang beracun zat arsenik ke minuman si Munir. Setelah itu diproses itu si Polikarpus diapakan? Ditangkap. Ada di situ ditangkap. Itu maksudnya. Kamu jelaskan. Bisa jadi Jawab pertanyaan dari teman kami Analisa dari kelompok 2. Mengapa mereka mendesak agar status kasus
ini diubah menjadi pelanggaran HAM berat karena Komite Aksi Solidaritas untuk Munir dan perwakilan 11 organisasi mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia guna menyerahkan legal opinion kasus Munir. Ya, kalau sudah menghilangkan nyawa seseorang, itu berarti sudah termasuk ke dalam kasus HAM berat. Oke, kita buat dulu kesimpulan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ayo, analisa duluan, silakan. Baik, saya akan mengambil sebuah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang hak asasi manusia. Tentu buat teman-teman kami, kata hak asasi manusia ini tidak asing lagi bagi kalian. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan negara antar warga negara. Hak asasi manusia juga bisa dimaksud yaitu yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dan harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Hak adalah yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang apapun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Itu kesimpulan dari Lucy. Nah, intinya kamu boleh lihat di LKPD kamu, di situ ada post test. Nanti boleh kamu kerjakan, ya. Kamu kerjakan di rumah. Kemudian minggu depan kita jumpa, kamu boleh kumpulkan. Pembelajaran kita hari ini beri applause dulu ya untuk kelas